Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Devi Devotama dengan NIM 1020504038 dari kelas TI 0702. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan stack coach problem yang merupakan salah satu contoh penerapan dynamic programming dalam penelitian operasional. Pada presentasi kali ini, saya tidak hanya menjelaskan konsepnya saja, tetapi juga akan menunjukkan bagaimana cara memperhitungkannya secara bertahap sampai menemukan solusi yang optimal. Lalu, stack coach problem itu sendiri adalah sebuah contoh klasik dalam dynamic programming. Masalah ini digunakan untuk memahami bagaimana kita mengambil keputusan secara bertahap, di mana setiap keputusan yang kita ambil akan mempengaruhi hasil akhir. Jadi ini bukan hanya soal memberi jalur, tetapi bagaimana memberi jalur terbaik secara keseluruhan. Masalah ini menceritakan seorang pencari emas yang ingin pergi dari Missouri menuju California. Dan dalam perjalanan tersebut, ia harus melewati beberapa wilayah menggunakan stack box. Masalahnya adalah di setiap tahap perjalanan terdapat beberapa pilihan jalur. Dan setiap jalur itu sendiri memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Sehingga dia harus berhati-hati dalam memilih rute agar tetap aman. Lalu di sini ada sebuah grafik. Masalah ini direpresentasikan dalam bentuk grafik. Setiap node menunjukkan suatu wilayah atau state, sedangkan setiap panah menunjukkan jalur yang bisa ditempuh dari satu state ke state lainnya. Lalu yang selanjutnya, biaya pada setiap jalur yang presentasikannya biaya sequencing juga. Artinya semakin besar biayanya itu sendiri, semakin berbahaya jalur tersebut. Ataupun sebaliknya, jika biayanya kecil berarti jumlahnya lebih aman. Lalu tujuan dari masalah ini adalah mencari rute dari A ke Z dengan total biaya paling kecil. Perjalanan ini terdiri dari 4 tahap dan pada setiap tahap kita harus menentukan pilihan yang terbaik. Lalu jika kita menggunakan trial and error, kita harus mencoba semua kemungkinan rute. Jumlahnya ada sekitar 18 rute sehingga cukup banyak. Metode ini tidak efisien terutama jika masalahnya lebih besar. Pendekatan lain adalah greedy, yaitu memilih jalur dengan biaya paling kecil di setiap tahap. Namun metode ini hanya melihat keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan masa depan. Sebagai contohnya sendiri, rute A, B, A ke B, B ke F, F ke I, I ke J menghasilkan biaya total 13. Padahal ada rute lainnya yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa Grady tidak selalu memberikan solusi yang optimal. Lalu yang selanjutnya adalah dynamic programming, adalah metode yang menyelesaikan masalah dengan cara membagi menjadi sub masalah. Kita mulai dari tahap terakhir, kemudian mundur ke tahap ke awal. Step keputusan mempertimbangkan hasil terbaik di masa depan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, kita definisikan XN sebagai tujuan pada tahap ke N dan FNS sebagai biaya minimum dari state S ke tujuan akhir. Tujuan kita adalah mencari S1A, yaitu biaya minimum dari titik awal. Dengan kata lain, kita ingin tahu dari A harus ke mana dulu agar total biayanya mendapat yang paling kecil. Lalu yang tahap keempat, sekarang kita mulai dari tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Di tahap 4 ini sendiri hanya ada satu pilihan, yaitu langsung menuju J. Contohnya, H ke J sama dengan 3, I ke J sama dengan 4. Karena tidak ada pilihan lain, maka F4H sama dengan 3 dan F4I sama dengan 4. Ini adalah dasar untuk perhitungan tahap sebelumnya. Lalu slide
Untuk tahap yang ketiga, sekarang kita ke tahap yang ketiga, kita mulai mempertimbangkan dua langkah tersisa. Contohnya, dari F ada dua pilihan ke H atau ke I. Untuk yang pertama F ke H yaitu 6, F ke I yaitu 3. Tambahkan biaya tahap berikutnya. Lewat H berarti 6 ditambah 3 ada 9. Lewat I 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dan bandingkanlah mana yang lebih kecil. Yaitu tentu saja 7. Maka F3F sama dengan 7. Pilihannya adalah yang I. Di sini penting kita tidak hanya melihat biaya sekarang, tapi juga biaya untuk masa depan. Lalu tahap 3 yang selanjutnya, langkah yang sama dilakukan untuk stat lainnya seperti E dan G. Kita hitung semua kemungkinan lalu memilih yang paling kecil. Dari sini kita mendapatkan nilai F3 untuk semua stat. Lalu selanjutnya sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Kita menggunakan hasil dari tetap ketiga. Contohnya dari C. C ke E sama dengan 3. Lalu C ke F. Lalu selanjutnya kita masuk yang tahap kedua. Sekarang kita menggunakan hasil dari tahap yang ketiga. Contohnya dari C ke E sama dengan 3, C ke F sama dengan 2, dan C ke G sama dengan 4. Tambahkan hasilnya tersebut, E sama dengan 3 ditambah 4 yaitu 7, F sama dengan 2 ditambah 7 sama dengan 9, yaitu G, 4 tambah 6 adalah 10. Lalu bandingkanlah 7 adalah nilai yang paling kecil. Maka F2C yaitu 7. Ini menunjukkan bahwa putusan sekarang dipengaruhi oleh hasil dari sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, perhitungan yang sama dilakukan untuk state B dan D. Dalam beberapa kasus bisa ada lebih dari satu pilihan optimal. Ini berarti solusi optimal tidak selalu tunggal. Lalu yaitu ada tahap yang pertama, sekarang kita kembali ke titik awal, yaitu A. Dari A kita punya beberapa pilihan, kemudian kita tambahkan dengan hasil tahap yang kedua. Hasilnya adalah biaya minimumnya adalah 11. Jadi nilai F1A yaitu 11. Lalu kesimpulannya adalah rute optimal yang diperoleh adalah A ke C ke E ke H ke J. Lalu ada A ke D ke E ke H dan ke J. Lalu ada yang ke A ke D ke F ke I dan ke J. Semuanya memiliki biaya total yang sama yaitu 11. Lalu untuk eh, grafik tersebut ada pada slide ini ditampilkan hasil akhir dari perhitungan dynamic programming dalam bentuk diagram. Diagram ini menunjukkan semua state, jalur yang dipilih, serta nilai biaya minimum dari setiap titik menuju tujuan. Kita bisa lihat di bagian atas ada tulisan stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Lalu yang stage 1 dari satu dari A, stage 2 adalah B, C, D, yang stage 3 ada E, F, G, lalu yang stage keempat ada H, I. Tujuan akhirnya adalah J, bisa tertulis yaitu yang P. Setiap lingkaran seperti A, B, C, dan seterusnya disebut state. Angka yang ada di dekat not itu menunjukkan nilai fungsi optimal yaitu biaya minimum dari titik tersebut ke tujuan. Contohnya, di A ada angka 11, artinya biaya minimum dari A ke C ada 11. Lalu yang kedua ada di C ada 7, artinya dari C ke J biaya minimumnya adalah 7. Lalu yang ketiga ada di H ada 3, artinya dari H ke J biasanya itu 3. Lalu panah menunjukkan jalur yang dipilih sebagai keputusan optimal, yang artinya pada setiap state kita hanya mengikuti panah yang menghasilkan biaya minimum.
Kita mulai dari yang A, ada 2 jalur, ke C dengan biaya 4 dan ke D dengan biaya 3. Tapi kita tidak hanya lihat biaya itu saja, kita tambahkan dengan biaya ke depan. A ke C yaitu 4 ditambah 7 sama dengan 11, lalu A ke D 3 ditambah 8 yaitu 11. Karena hasilnya sama, maka keduanya disebut optimal. Lalu dari yang C kita pilih ke E karena hasilnya paling kecil yaitu 7. Lalu yang E kita pilih ke H karena biaya totalnya paling kecil. Lalu yang H langsung ke tujuan J dengan biaya 3. Sehingga salah satu rute optimalnya adalah 11. Total optimalnya adalah A ke C ke E ke H ke J dan total biayanya adalah 11. Selain itu ada rute lain yang juga optimal, yaitu ada A ke D ke E ke H ke J, lalu yang kedua ada A ke D ke F ke I dan ke J. Semuanya memiliki biaya yang sama yaitu 11. Kita bisa melihat bahwa setiap not sudah memiliki nilai optimal. Setiap panah menunjukkan putusan terbaik dan semua perhitungan dilakukan dari belakang ke depan. Jadi diagram ini merupakan ringkasan dari seluruh proses dynamic programming di mana kita bisa langsung melihat jalur optimal tanpa harus mencoba semua pimpinan. Sekian presentasi dynamic programming dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.